apa resepnya Bu Yuli ini kok tidak kecewa ya dari SMP, beliau guru prestasi, pernah menjadi penulis nasional nomor 1 dan nomor 2, kemudian pernah menjadi guru prestasi di kabupaten dan di provinsi, tetapi karier kepala sekolahnya ditempatkan di SD. Bagaimana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat PGRI, sahabat guru, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa lagi dengan channel YouTube PGRI Jember yang hari ini akan memberikan informasi penting. Kenapa saya sampaikan penting? Karena mungkin saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat PGRI akan termotivasi setelah mengikuti channel ini, karena hari ini saya kedatangan tamu yang cukup spesial menurut saya. Beliau adalah guru, kariernya memang diawali dari guru, yang jelas pendidikannya guru. Kalau enggak salah saya melihat di catatannya adalah beliau adalah sarjana pendidikan fisika dari Universitas Jember dan angkatan tahun 91 kalau tidak saya melihat ya. Dan kemudian dia menjadi guru di salah satu sekolah yang di sekitar atau yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Perlu saya sebut ya, beliau adalah Ibu Yuli Ferry Widiawati ya, SPD. Untuk lebih jelas setelah ini mari kita sapa dan kita akan bincang-bincang bersama dengan beliau. Mudah-mudahan nanti saya dapat mengorek yang seperti apa beliau menjalani karir dan berprestasi ya. Ini di sebelah kiri saya adalah Ibu Yuli Ferry Widiawati SPD. Saya sapa, beliau ada di sebelah kiri saya. Selamat siang Bu Yuli, selamat bergabung, selamat bertemu di channel YouTube PGRI Jember. Hari ini saya ingin menanyakan beberapa hal dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi teman-teman kita setelah tahu apa yang dijalani Bu Yuli sebagai guru. Untuk itu mohon diceritakan Bu Yuli apa kurikulum vitae-nya ya, kurikulum vitae-nya Bu Yuli, coba disampaikan dulu supaya sahabat-sahabat guru, sahabat-sahabat PGRI tahu siapa Bu Yuli. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Ferry Widiawati. Saya lahir 50 tahun yang lalu. Alhamdulillah saya tahun 96, Desember 96 itu Pak Pri, saya sudah bisa menyandang gelar SPD dari Universitas Jember, FKIP jurusan fisika. Kemudian saya sokwan di SMA Negeri 1 Ambulu. Waktu itu tempat tinggal saya di Ambulu, jadi saya sokwan di sana. Kebetulan memang alumni sana juga saya, jadi kembali bersama guru-guru saya SMA itu akhirnya menjadi teman-teman saya. Ya alhamdulillah saya banyak belajar dari teman-teman yang dulunya guru saya, kemudian menjadi teman saya dan tetap menjadi guru saya. Dari sana kemudian saya diangkat menjadi PNS pada Oktober 97 itu saya mendaftar.
dan Februari 98 ditempatkan di SMP 1 Jenggawa. Jadi mulai pertama di Jenggawa ya, mulai angkatan PNS pertama ya? itu di Jenggawa sampai Februari 22 kemarin. Kemudian saya ditempatkan di SD Negeri Kaliwining 2 untuk menjadi kepala sekolah. Jadi berapa tahun? 24 tahun saya di SMP 1 Jenggawa. Oke, sebelum lebih jauh Bu Yuli, saya ingin tahu apa sih obsesinya Bu Yuli menjadi guru. Apakah itu cita-cita mulai kecil? Apakah itu karena keinginan orang tua gitu ya, sehingga Bu Yuli mau menjadi guru? Awalnya tuh cita-cita saya menjadi perawat, karena orang tua saya dengan keterbatasan ekonomi, orang tua saya tuh jualan sate Pak di pinggir jalan kaki 5, sate kambing kaki 5. Nah jadi ya saya juga merasakan pernah dibully teman-teman juga, karena waktu sekolah teman-teman bilang, oh Yuli dos itu, Yuli sate. Ya waktu itu ya itu merupakan tekanan bagi saya, tapi sekarang itu merupakan hal yang saya rindukan ternyata. Ternyata dirindukan juga teman-teman itu. Memang jiwa entrepreneurnya juga ada dari sana ya. Nah, karena keterbatasan ekonomi orang tua hanya memberi 2 option. Kamu jadi guru atau jadi perawat saja. Pilihannya itu ya. Hanya itu. Akhirnya saya mendaftar SPK. Setelah SMP saya mendaftar SPK. Ternyata begitu dilihat berkas saya, kelahirannya 13 Juli. Pendaftarannya bulan Juni, kurang 1 bulan. Jadi langsung ditolak. Akhirnya saya daripada nganggur, karena tadi Bapak menyarankan hanya jadi guru atau jadi perawat, jadi saya daftar ke SPG. Kok qadarullah SPG waktu itu ditutup juga. Tahun 91 itu. Akhirnya saya mendaftar di SMA Negeri Ambulu karena dekat dengan rumah. Nah, dari SMA itu kemudian banyak gesekan dengan teman, banyak gesekan dengan guru BK. Akhirnya saya mendaftar di FKIP Universitas Jember. Tetap jurusannya guru lagi sesuai dengan. Artinya niat itu diberi inspirasi oleh orang tua ya, 2 pilihan. Jadi antara SPK dan SPG ternyata kedua-duanya juga tidak bisa masuk. Yang pertama karena kurang umur, yang kedua juga sudah tutup ya pendaftarannya. Nah, ternyata tidak harus jalur itu ya. Ternyata Bu Yuli harus melanjutkan ke SMA. Selama di SMA mungkin banyak informasi ya dari teman guru dan seterusnya. Akhirnya cita-cita gurunya tetap lewat jalur tetap jadi guru tapi lewat jalur kuliah dulu Fakultas Ilmu Pendidikan ya di UNED ya. Di UNED kuliah selama 5 tahun. Kemudian alhamdulillah saya lulusnya meskipun tidak cepat seperti teman-teman. Qadarullah ketika saya lulus itu pas resesi itu. Ada kebutuhan guru 97 reformasi itu Pak. Nah, kebutuhan guru fisika waktu itu 350 kebutuhannya se-Jawa Timur. Jadi teman-teman saya yang lulus sebelum saya itu juga baru diangkat PNS bersama saya. Gitu ya. Jadi alhamdulillah akhirnya kami semuanya diangkat pada 91 itu menjadi PNS. 97. 97 ya. 97. Kemudian ditempatkan di sekolah di SMA Negeri Ambulu waktu itu. Saya ditempatkan di SMP 1 Jenggawa Februari 98. Jadi itulah awal karirnya ya. Untuk menjadi guru ternyata memang di samping ada inspirasi orang tua, kemudian ya sebagai anak yang solehah ya, sehingga mengikuti apa yang diminta oleh orang tua, dan saya yakin setiap orang tua punya keinginan yang mulia. Ternyata juga tidak salah keinginan orang tuanya Bu Yuli dan sudah menjadi guru di SMP 1 Jenggawa. Bagaimana Bu Yuli selama jadi guru itu seperti apa suka dukanya, kemudian selama jadi guru itu berapa tahun Bu Yuli tetap menjadi guru yang hebat, kemudian sampai bisa saya lihat tadi di catatannya pernah menjadi penulis, pernah menjadi guru teladan gitu ya, semuanya tidak nanggung-nanggung ya. Saya lihat itu adalah
nasionalnya 2 kali nih ya, baru 3 kali ya, 3 kali bukan 2 kali, dan menjadi guru prestasi tahun 2013 untuk peringkat 2 se-Jawa Timur. Ayo saya diberitahu ini supaya teman-teman sahabat PGRI yang lain akan meniru jejaknya, dan tentunya ini adalah support kepada sahabat-sahabat guru. Monggo. Awal menjadi guru itu saya kan memang guru di desa. Jenggawa kan termasuk desa nggak Be? Selama kurun waktu dari awal diangkat tahun 98 hingga 10 tahun sampai 16 tahun sampai 2008 itu pencapaian saya yang pertama. Saya menjadi juara 1 lomba keberhasilan guru tingkat nasional tahun 2008. Di bidang apa itu? Di bidang pembelajaran, Pak, inovasi pembelajaran. Nggih. Tahun 2008. Nggih. Terus? Dalam kurun waktu itu saya menjalani profesi sebagai guru itu ya mengalir begitu saja. Baru kemudian dari kepala sekolah diminta untuk mewakili sekolah karena saya paling muda, Pak Pri. Saya paling muda, datang ke sekolah itu terakhir di antara teman-teman. Jadi setiap ada diklat di kabupaten selalu saya yang diutus. Karena seringnya ikut diklat, kemudian saya mikir apa toh yang harusnya saya perbuat dari hasil diklat ini. Kok setelah diklat pulang selesai. Biasanya yang saya praktekkan hasil diklat itu ya hanya di kelas. Kemudian ada poster waktu itu dipasang di ruang guru untuk lomba keberhasilan guru tingkat nasional. Saya melihat itu, wah ini keren, luar biasa. Tapi waktu itu masih hanya mimpi bagi saya. Okay. Baru kemudian ada di Dinas Pendidikan itu Forum Ilmiah Guru. FIP waktu itu. Nah, saya ikut gabung dan kegiatannya di situ murni tentang mengulik tentang karya ilmiah. Karya ilmiah. Nah, akhirnya saya mulai menulis kegiatan pembelajaran yang saya lakukan selama 16 tahun ngajar itu ya mulai ada rasa bosan. Bentar. Dengan kegiatan itu apakah tidak mengganggu kegiatan rutinnya untuk berproses di kelas, Bu Yuli? Jadi tadi di tengah aktivitas ikut FIP, kemudian dengan pengetahuan di FIP atau kerja-kerja di FIP adalah belajar menulis ya. Karena belajar menulis ini apakah tidak mengganggu kegiatan Bu Yuli dengan tugas pokok sebagai guru untuk berproses di kelas? Bagaimana Bu Yuli? Alhamdulillah di FIP itu yang ditulis adalah kegiatan kita mengajar. Jadi itu justru mendukung. Nyambung. Setelah 16 tahun mengajar itu ya tentu ada bosan ya. Karena materinya tetap itu saja. Kelas yang diajar juga itu aja. Akhirnya saya banyak mengeksplor bagaimana membuat media pembelajaran yang menyenangkan saya. Oh, gitu ya. Menyenangkan saya karena melihat anak-anak paham, menikmati pembelajaran, nah itu akan membuat saya senang juga. Jadi kreativitas untuk menghilangkan kejenuhan dengan hal-hal yang rutinitas, kemudian Bu Yuli muncul kreativitasnya membuat media pembelajaran yang ini memang juga bagian tugas guru ya. Sehingga menemukan media-media yang digunakan untuk pembelajaran, begitu ya Bu Yuli? Oke. Awal media yang saya buat itu heater itu pemanas air. Saya buat dari 2 keping silet gitu Pak Pri. Saya tempel gitu, kemudian saya sambung dengan kabel. Nah itu kalau dicolok di listrik, di antara silet tadi dikasih penggaris plastik isolatornya. Nah kalau dicolok ke listrik, maka silet ini akan terbakar. Kalau kita masukkan ke air, maka airnya akan bisa mendidih. Jadi kalau bikin kopi enggak usah bingung cari kompor. Jadi anak-anak ditunjukkan kalau di rumahnya biasanya pakai apa itu ceret colokan ya. Nah, ternyata tidak hanya pabrik yang bisa buat. Nah, dari kreativitas Bu Guru, karena memang beliau adalah guru fisika sehingga yang berbau fisika beliau bisa kan gitu ya. Jadi itulah media guru yang diciptakan untuk pembelajaran IPA. Pembelajaran yang
menghilangkan kejenuhan Iya, gitu ya. untuk menghilangkan kejenuhan saya ngajar juga Tapi kejenuhan anak-anak seneng juga ya. luar biasa. Anak-anak senang Pak. Justru anak-anak dengan itu materi yang seharusnya dipelajari dengan membaca, menghafal, tapi malah dipelajari dengan cara praktek. Jadi anak-anak itu lebih memahami dan mengingatnya lebih lama. Karena praktek ya. Karena biasanya mendengarkan jenuh kan, ceramah-ceramah jenuh. Anak-anak butuh variasi waktu itu, ya pengetahuan saya hanya sampai di situ. Itu aja sudah bikin saya percaya diri. Saya bawa untuk lomba di kabupaten dan kalah. Awalnya kalah itu. Nah, kemudian teman-teman di FIP menyarankan, ayo jangan khawatir, jangan berkecil hati dengan kekalahan ini. Ayo bikin media lagi. Kemudian saya buat lagi. Yang kedua saya membuat termometer dari botol sirup bekas. Alat ukur suhu, termometer Nggih. suhu ya. Tapi waktu itu tidak saya pakai untuk mengukur suhu, saya pakai untuk mengukur tekanan udara di ruang tertutup untuk siklus 1. Kemudian saya pakai lagi untuk mengukur tekanan udara di ruang terbuka. Nah, biasanya kalau kita mau mengukur tekanan udara itu kan harus pakai alat beli. Alat beli. Nah, itu anak-anak saya ajak bikin sendiri dan anak-anak melihat sendiri, oh ternyata kalau tekanannya tinggi, spiritus yang ada di dalam botol itu akan naiknya cepat, lebih tinggi. Ketika panas, Spiritusnya naik. tekanannya tinggi, spiritus naik dan sebaliknya. Nah, itu ternyata saya bawa ke provinsi kalah. Jadi masih kalah ini. Masih kalah lagi. Masih kalah. Kemudian dengan teman-teman, ini karya Ibu bagus, cuman karena jurinya kan campur waktu itu Pak, jadi tidak khusus IPA. Jadi dari berbagai mata pelajaran itu dilombakan, lomba inovasi pembelajaran dari berbagai mata pelajaran. Kemudian saya perbaiki dengan teman-teman di FIP itu, dibawa lagi, dikirim ke lomba di nasional. Nah, Jadi dari pengalaman provinsi itu diperbaiki. iya. Tetap media pembelajarannya Tetap itu ya. medianya itu, nggih. Terus dibawa ke tingkat Dibawa ke nasional tingkat sudah modifikasi ya. Sudah modifikasi, sudah diperbaiki. Nah, alhamdulillah ketika dikirim di nasional itu ternyata dari Jember ada 2 yang terpilih. Untuk SMP 1 orang saya, dan untuk SMA 1 orang Bu Dora Indriana dari SMA Negeri 1 Jember waktu itu. Jadi alhamdulillah saya yang dari Jember yang belum pernah lihat Jakarta itu akhirnya ada teman berangkat ke Jakarta. Dan waktu itu belum tren pesawat, jadi kami naik kereta api. Naik kereta api sehari semalam nyampe di Jakarta. Sampai di Jakarta itu saya selalu dibarengi dengan Bapak panitia yang pegang kamera bagian dokumentasi dan selalu mengawal saya dengan Bu Dora. Saya baru sadar setelah kegiatan selesai, ternyata Bapak itu selalu mengawal saya. ada perhatian ya. Untuk peserta-peserta itu selalu dikawal ternyata. Dan saya makan ada beliau. Saya di aula juga ada beliau. Dan beliau memotivasi, Bu, Ibu pesertanya hanya 6, Ibu harus bisa menang loh ya. Gitu ya. Selalu dimotivasi begitu. Jadi itu membuat kami benar-benar kita harus totalitas ini. Meskipun kami dari desa, kami harus menyajikan yang terbaik. Jangan sampai Jember malu. Apalagi jauh-jauh ini. Jauh-jauh. Yang dari Jawa hanya berapa orang. Yang paling banyak juga dari luar Jawa, paling banyak juga. Nah, kemudian pada saat presentasi saya yang pertama kali di luar kabupaten, karena sebelumnya hanya di kabupaten. Itu di kementerian apa ada lembaga penyelenggara? Penyelenggaranya PSMP, Pak. PSMP. Direktur Jenderal PSMP. Direktur. Berarti dari kementerian juga ya. Sertifikatnya itu tanda tangannya Pak Menteri, Pak Muhammad Nuh waktu itu. Pak Nuh ya. Nah, setelah lomba kita tidak diberi pengumuman dulu, kita masih diajak main. Waktu itu diajak bareng Pak Presiden untuk perayaan Hari Guru. Wah, jadi sempat upacara bersama Presiden ya? Kita bersama Pak SBY. Terus nonton film Laskar Pelangi bersama-sama juga waktu itu, dan hadiahnya belum diumumkan itu? Belum. Kemudian Pak, setelah
happy, kemudian besoknya diundang di TVRI untuk pengumuman pemenangnya. Untuk suaranya ya. Nah, waktu pengumuman pemenang saya sudah tidak mungkin menang ya. Ketika teman-teman yang lain sudah pada make up, sudah saya ya udah seperti ini sudah apa adanya, udah nggak pakai lipstik, nggak pakai apa. Tampil orisinil. Orisinil ya dari desa. Wajah-wajah tukang tandur katanya teman-teman. Bener-bener natural ini ya. Nah, Bapak yang selalu pegang kamera itu juga di belakang saya. Bu Yuli Ferry ini ya? Iya Pak. Oh enggak, hanya gitu saja. Jadi sepertinya dia ngecek saya terus. Artinya ngawasi terus ini. Iya, Bu Yuli Ferry ini ya? Iya Pak. Ya. Terus dia duduk di sebelah saya terus dan tidak kemana-mana sampai acara selesai. Dan ketika diumumkan, ternyata ketika saya ditanya itu saya sudah derdek. Ini kok saya ditanya, mudah-mudahan saya menang. Tapi itu jauh dari bagi saya waktu itu hanya mimpi lah. Tapi yang jelas sudah bekerja keras kan waktu itu. Bu Yuli artinya sudah hanya ada ya pasrah kepada Allah lah. Menang apa enggak sama jari kan gitu ya. Karena melihat peserta yang lain itu alatnya luar biasa Pak. Gede-gede, besar-besar, canggih ya. Dan ternyata ketika diumumkan saya yang menang dan ketika saya itu juara 1 ya? Iya, ternyata diumumkan saya juara 1. Hadiahnya 20 juta waktu itu tahun 2008. Wah, gede banget. Nggih, saya pakai beli ruko. Ya. Saya pakai untuk beli ruko aja masih. Waduh, bisa 1 lemari. Jadi ini yang saya tangkap dari Bu Yuli, ternyata seorang petarung itu ya nggak boleh gagal kemudian habis riwayatnya, semangatnya habis. Ternyata pengalamannya Bu Yuli ini setelah kalah di kabupaten, kalah di provinsi, ternyata dia tetap semangat ya, semangat dengan optimis yang tinggi, tetap ikut ke Jakarta. Ternyata dari jatuh bangun itu akhirnya Bu Yuli menjadi juara untuk media pembelajaran ya, media pembelajaran tingkat nasional, luar biasa. Dari Jember tidak ada yang membiayai, berangkat sendiri, semuanya serba sendiri, dan alhamdulillah membawa nama baik. Tentunya wilayah juga akan mendapatkan efek daripada kejuaraan yang diraih Bu Yuli ini di prestasi membuat media pembelajaran. Itu tapi dari Diknas sudah langsung direspon Pak. Jadi begitu saya sampai, saya sudah ngabari teman-teman di FIP, alhamdulillah saya juara 1. Nah, teman-teman FIP ini kan sudah punya tersambung ke dinas. Jadi akhirnya saya langsung dihubungi, langsung diajak studi edukasi ke Thailand waktu itu. Siapanya kepala dinas Pak Ahmad? Ahmad Sudiono. Ahmad Sudiono ya. Jadi hadiahnya sudah 20 juta, upacara bersama presiden. Ya, kemudian datang masih diajak studi edukasi ke Cina. Ini luar biasa. Saya pikir ke Thailand ya. Ternyata dari modal kemampuan, semangat, akhirnya mengukir sebuah prestasi. Ternyata Allah juga memberikan hadiah kepada Bu Yuli ya untuk itu. Nah, sekarang yang kaitannya untuk yang nulis ya, yang juara 1 tadi gimana? Yang juara nasional lagi itu gimana ceritanya? Setelah itu namanya orang udah merasakan uang gede. Iya. Tagihan saya. Artinya termotivasi terus untuk menjadi juara ya. Jadi kami mempertahankan gelar PhD waktu itu Pak. Oh gitu ya. Pengejar hadiah duit. Pemburu hadiah. Bukan duit. PhD ya, filosofi dokter ini. Kemudian pada tahun 2008 itu ada lomba pembuatan media pembelajaran. Oh, ada lagi. Saya dapat kabar dari teman PPKN waktu itu. Nah, teman PPKN ini juga ikut belajar nulis juga di FIP. Akhirnya kami bareng-bareng ngirim naskah. Ngirim naskah. Jadi bentuknya naskah. Ngirim naskah saja, naskah masih hard copy gitu. Kalau sekarang kan hanya file ya. Waktu itu tahun 2008 yang kita kirim bukunya itu. Berapa lembar gitu ya? Dibatasi 20 lembar waktu itu. Nah, saya dengan Bu Nani dari guru SMP 1 Jenggawa juga. Oh iya. Kami berdua kirim, alhamdulillah kami berdua dipanggil juga. Sama-sama berangkat ke Jakarta lagi tahun 2008. Untuk presentasi. Nah, ternyata gimana ini? Ternyata di sana presentasi saya bersama dengan ada lagi dari Jember itu ada Pak Isnu dari Tanggul.
Kemudian Oh, iya, ada Pak Isnu ya. Pak SMA 2 itu, aduh lupa saya. Jadi kami Paling tidak berempat sudah ya. berempat di sana. Juga sama-sama paparan, sama-sama presentasi. Yang teman Bu Nani tadi paparan di kelas PPKN, saya paparan di kelas IPA. Waktu itu saya membawa model pembelajarannya mobil mainan. Dalam pembelajaran fisika juga ya. Lomba kreasi dan inovasi media pembelajaran IPA jenjang SMP, begitu judulnya. Jadi yang ditulis itu mulai prosedur pembuatan ya sampai ide-idenya kayak apa ya, sampai aplikasi di kelas seperti apa. Nilai yang bisa digali dari siswa nanti apa saja, jadi pengetahuan, keterampilan, sikap itu semuanya kita laporkan. Nah, media yang saya buat sederhana, mobil mainan saya tempeli sedotan. Sedotannya itu saya isi oli. Oli itu kan netes nanti. Nah, tetesan itu yang diukur oleh siswa. Kemudian siswa bisa membuat grafik gerak ini termasuk gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan. Dilihat dari titik-titik oli yang jatuh itu. Olinya saya pakai kecap waktu itu. Pokok bahasanya gerak gitu. Gerak lurus ya. Nah, ketika diundi saya harus presentasi urutan ke-6. Saya harus setor flash disk. Nah, saya setorkan flash disk, ternyata panitia mintanya saya setornya CD. Ternyata panitia mintanya flash disk. Nah, saya buka laptop, saya pindah ke flash disk. Ternyata laptop saya mati. Aduh, ada trouble ini. Waktu itu saya datang hujan deras, Bogor Pak, tempat lombanya di Bogor. Juga kementerian ya? Iya. Pendidikan. Hujannya luar biasa, laptop saya mati. Akhirnya saya karena drop baterai apa? Laptop saya kehujanan waktu perjalanan masuk hotel. Kemudian qadarullah, mungkin memang Allah sudah menulis saya jadi juara meskipun karya saya jelek atau tidak layak. Tapi ya enggak juga lah. Itu lomba kok. Kemudian saya pinjam ke teman, enggak support juga ternyata. Akhirnya dari CD saya, tetap CD, akhirnya dipinjemi oleh jurinya. Laptopnya juri kan pasti speknya lebih tinggi gitu. Ternyata Allah memberi jalan ya. Iya, mungkin ini ada apresiasi gitu. Akhirnya saya pakai laptopnya juri, justru dengan pakai laptopnya juri saya presentasi lancar sekali, semua klik cepat sekali, Masya Allah. Dengan spek yang lebih tinggi ya. Jadi sebelumnya saya panik karena tidak punya media. Ternyata Allah memberi jalan, dipinjemi medianya juri. Ada perantara juga gitu ya. Dan setelah selesai, jurinya keceplosan. Mimpi apa zaman Bu? Kenapa Pak? Ini hadiahnya nanti kan dapat laptop, sama kan laptopnya rusak. Saya dibilang kayak gitu, langsung saya besar kepala. Wah, ini kayaknya saya nanti juara satu ini dapat laptop. Tapi setelah itu presentasi lagi berlanjut, teman-teman yang presentasi berikutnya, wah alatnya gede-gede Pak, luar biasa. Ada yang presentasi tentang simulasi tsunami. Waktu itu baru selesai tsunami Aceh itu. Nah, wah alatnya luar biasa gede-gede. Ternyata yang diminta juri itu alat yang sederhana, yang justru bermanfaat untuk membelajarkan siswa agar paham IPA. Tidak alat yang gede-gede itu. Artinya dari bahan yang sederhana ya. Tidak teknologi yang sudah jadi kan gitu ya. Ada diadopsi, mudah digunakan, bisa dibuat dengan cepat ya. Dan bisa dibuat sendiri oleh anak-anak. Nah, itu ya, akhirnya juara satu lagi alhamdulillah. Jadi untuk apa itu? Lomba kreasi dan inovasi media pembelajaran IPA jenjang SMP. Jenjang SMP ini juga dalam bentuk karya ilmiah ya. Karya ilmiah artinya. Tapi juga ada praktek waktu itu. Iya, presentasinya itu praktek medianya. Jadi ada jadi ada. Jadi kita bercerita bagaimana membelajarkan media ini di kelas, kemudian kita juga mempresentasikan bagaimana cara membuat media. Luar biasa. Ternyata Bu Yuli ini termotivasi dengan prestasi yang sudah diukir, mengikuti lomba berikutnya dengan semangat yang lebih tinggi lagi, apalagi tadi katanya guyonannya juga PhD nih ya. Pengejar hadiah besar gitu ya. Tetapi juga ternyata pemburu hadiah duit. Nah, ternyata apa yang menjadi obsesinya juga berhasil
itu bukan Bu Yuli tidak bekerja keras, yang jelas beliau belajar penuh, beliau dari pengalaman-pengalaman yang sudah diikuti ini, beliau tentunya lebih lengkap pengalamannya, sehingga di kedua ini tetap meraih juara 1 nasional luar biasa gitu ya. Setelah itu akhirnya dapat reward lagi Pak dari dinas lagi. Ke Thailand lagi. Saya mikir, wah udah ke Thailand kok ke Thailand lagi. Ternyata beda. Yang dulu kita itu yang dikunjungi sekolah-sekolah SMP. Oh, SMP. Nah, untuk kunjungan kedua ini ternyata beda sekolah dan jenjangnya juga beda. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Oh, lebih kompak, lebih komplit ya. Jadi seperti apa penyelenggaraan TK, SD, SMP dan seterusnya, luar biasa. Ternyata dengan bekal kemampuan dan prestasi ke luar negeri tidak harus bayar. Gitu ya. Itu yang harus kita tangkap. Itu yang dari Dinas Pendidikan, kemudian dari Kementerian juga dapat lagi ke luar negeri juga. Oh, luar negeri juga? Oke, saya dapat short course waktu itu di kerjasama antara Indonesia dengan ASEAN di Semeo di Reksam, Pulau Pinang, Malaysia. Waduh, ke Malaysia Oke, ya. saya 6 minggu di sana, yang 5 minggu itu untuk diklat. Waktu itu kurikulum 2013, tapi di sana tidak diberi nama kurikulum 2013, tapi muatannya semuanya kurikulum 2013. Nggih. 13 istilah di Indonesia ya. Nggih. Dan di sana juga saya presentasi lagi makalah saya yang juara di Bogor itu, saya presentasikan lagi di sana Dengan bahasa Indonesia juga kan berarti? dengan bahasa Inggris Pak, karena yang hadir itu 350 orang dari 14 negara Pak. Jadi ya harus bahasa Inggris. Nah itu ndredegnya juga luar biasa. Tapi ternyata tidak langsung ke 350 peserta, kita di breakdown di kelas-kelas itu. Nah tapi tetap orangnya dari berbagai negara juga, jadi tetap berbahasa Inggris dulu ya, kemudian baru kumpul. Dari pleno kemudian dipecah ke kelas-kelas seperti itu. Jadi itu pengalaman Bu Yuli yang kedua juga luar biasa, mendebarkan dan menyenangkan akhirnya gitu ya. Nah, ini ya ternyata kalau kita tidak mau menjadi guru biasa-biasa, ya tentunya akan seperti Bu Yuli. Kalau kita tetap keinginan kita hanya sekedar menjadi guru pas-pasan, guru standar, ya tidak akan mendapat apa-apa. Tapi apa yang dilakukan Bu Yuli ini patut menjadi teladan kita bersama. Ini terkait dengan tentunya memang guru ini harus belajar ya. Untuk itu sekarang saya ingin tahu lagi bagaimana menjadi Guru prestasi nih, ya, guru prestasi. Itu pengawas pengawas sekolah saya itu Pak Jais. Beliau sudah seperti kakak adik sama saya. Kalau ngobrol tuh enak saya seperti dengan begini. Akrab sekali. Kemudian beliau menyampaikan selamat ketika saya menang itu. Tahun ngarep ikut guru prestasi. Enggak Pak? Iya sudah. Akhirnya saya dimotivasi, saya ikut, menang di Jember Pak. Kemudian dikirim lagi ke provinsi, dapat juara 2. Kenapa waktu itu tahun sebelumnya Bu Deborah itu juara 1 di nasional. Kemudian beliau menjadi juri di provinsi. Beliau ngasih bocoran ke saya, Bu Yuli eman sekali sama enggak menang. Kenapa Bu Debi kok saya enggak menang? Karena sama enggak punya buku. Oh, artinya belum menulis lah. Karena sama enggak punya buku. Yang juara 1 ini sudah punya buku ber-ISBN, sama belum. Gitu. Ya sudah. Padahal itu dipersyaratkan enggak Tidak, tapi di portofolio ada nilai lebih kok. Jadi ternyata kekurangannya hanya belum menjadi penulis kan itu ya. Nah, itu juara 2. Juara 2, nggih. Nah, setelah itu kemudian saya belajar menulis. Jadi setelah menjadi guru prestasi provinsi tahun 2000 berapa itu Bu? 13 dan mendapatkan juara 2, dan saya pikir luar biasa ya, di provinsi ini bukan yang sederhana gitu ya, karena untuk menjadi juara itu mesti bersaing, apalagi dari provinsi bersaing dengan 38 kabupaten kota gitu ya. Nah, ternyata Bu Yuli juga pernah jadi guru prestasi kabupaten, pernah menjadi guru prestasi di Jawa Timur yang nomor 2. Saya pikir ini adalah prestasi yang luar biasa. Sekarang saya melihat perjalanannya Bu Yuli dari
dari jadi guru ya sekian tahun sampai pada akhirnya hari ini Bu Yuli yang kebetulan beliau adalah mulai diangkat sampai diangkat kepala sekolah ini, ternyata Bu Yuli tidak diletakkan di katakan guru SMP tidak di SMP, tapi Bu Yuli diletakkan di sekolah dasar untuk mungkin oleh dinas untuk memperbaiki di sekolah dasar. Tapi yang saya melihat itu Bu Yuli tidak kecewa gitu ya, karena secara umum rata-rata siapapun pada saat beliau adalah menjadi guru SMP kemudian ikut calon kepala sekolah juga SMP ya, harapannya SMP, ternyata tahu-tahu ada kebijakan di dinas pendidikan, Bu Yuli ditempatkan di SD ya. Ya di SD juga tidak jauh wilayahnya, tapi cukup jarak berapa Bu? 10 kilo. 10 kilo dari rumahnya dan ada di SD ya. Yang ingin kita gali, apa resepnya Bu Yuli ini kok tidak kecewa ya dari SMP, beliau guru prestasi, pernah menjadi penulis nasional nomor 1 dan nomor 2, kemudian pernah menjadi guru prestasi di kabupaten dan di provinsi, tetapi karier kepala sekolahnya ditempatkan di SD. Bagaimana Bu? Kok tidak kecewa gitu ya? Seperti yang lain-lainnya. Ini nih apa ceritanya nih? Monggo. Awal mendapat SK saya di Kaliwining 2. Kaliwining itu mana saya belum tahu tempatnya. Wah. Sudah pernah ke Thailand, Iya, betul. 3 kali, tapi Kaliwining belum tahu. Terus ya Pak ya. Okay. Akhirnya ya saya coba lihat di Google Map gimana, kemudian saya lihat posisinya, aduh di fotonya itu kok depannya gudang bako. Aduh ini pasti tempatnya ini jauh di tengah sawah. Jauh dari perkotaan ini. Akhirnya saya coba ke sana. Ada jalan alternatif juga ada jalan kota. Awalnya saya lewat jalan kota dari rumah ke Mangli, terus ke Rambi, baru ke Kaliwining. Itu 23 kilo Pak. Lewat jalan besar. Lewat jalan besar. Tidak lewat jalan tembus ya. Terus setelah itu teman-teman ada yang beritahu loh, ini loh ada jalan enak dari sini. Akhirnya dari rumah ke Kecamatan Ajung itu saya ke barat. Di mana itu Kresek gitu ya? Sukamakmur. Ya. Curah Kendal. Ke kiri lah, dari lampu merah ke kiri. Belum sampai lampu merah Pak. Kecamatan Ajung. Iya, Ajung itu kan. Pak Pri dulu pernah di sana. Iya, pernah di sana. Itu ke barat. Nah, itu kalau dari rumah 15 menit ternyata. 15 menit ya. Padahal Lambulu Ajung berapa kilo itu? Kalau lewat jalan raya kan lumayan juga 15 kilo toh Mas. Iya, tapi cukup perjalanan berapa? 15 menit. 15 menit. Ya. Alhamdulillah. Gimana ceritakan kepada teman-teman supaya setelah di sana mempelajari situasi sekolah, mengenal guru-gurunya, ternyata Allah itu luar biasa. Sesuai doa saya. Gitu ya. Jadi saya meminta ya Allah tempatkan saya di sekolah yang bisa mendekatkan saya kepadamu. Jadi diniati ibadah lah. Iya. Ternyata jadi ya. Semangatnya semangat ibadah gitu. Itu luar biasa. Saya kan tidak tahu ya Pak. Kita kan tidak tahu apa yang akan kejadian besok hari. Kita mau bagaimana besok itu kan kita tidak tahu. Jadi ilmu kita juga seperti apa kita juga tidak tahu juga. Jadi Allah yang Maha tahu tentang kualitas saya, Allah yang Maha tahu tentang kondisi sekolah, Allah yang Maha tahu tentang apa yang akan terjadi esok hari. Jadi apa yang baik untuk Bu Yuli juga kan. Jadi saya berpikir inilah yang paling cocok untuk saya hari dengan kemampuan saya. Hari ini. Meskipun saya pernah juara nasional 2 kali ke luar negeri. 3 kali, yang satu belum saya ceritakan. Setelah prestasi ya. Jadi juara 1, 2, 3 guru berprestasi itu diminta untuk presentasi karya ilmiah tingkat nasional juga. Nasional di Jakarta. Nama lombanya tuh Forum Ilmiah Guru Nasional. Biasa. Jadi semua juara guru berprestasi tahun 2012 dan 2013 itu dilombakan. Alhamdulillah saya dapat juara 3.
Saya juga tidak tahu kenapa. Itu luar biasa ini. Jadi Waktu itu saya bikin media saya yang lama yang saya perbaiki. ternyata Bu Yuli luar biasa, lomba nasionalnya sampai 3 kali, juara guru prestasinya Jawa Timur. Tetapi setelah diadu di nasional, ternyata guru prestasi yang lain juga kalah ini ya. Paling nggak dapat obat itu ya. Oh iya ya gitu ya logikanya ya. Ya logikanya kan itu dapat obat lah. Jadi ternyata pada saat lomba prestasi di provinsi dia kalah, tapi setelah nasional malah nomor 1. Saya pikir ya kalau emas ya tetap emas lah. Kalau oh iya, makanya kalau perak tetap perak. Makanya ini juga menjadi motivasi kita bersama, ditempatkan di SMP. Mestinya guru SMP harus di SMP, ternyata dia di SD juga tidak menyesali, dan bahkan dia juga bisa menjadi kepala sekolah yang baik, dan kebiasaan disiplinnya sekarang sudah diterapkan di lembaga sekolah dasar, alhamdulillah. Dan dari informasi yang saya terima dari teman-teman, alhamdulillah Bu Yuli bisa menyesuaikan dengan cepat dengan pengalaman dan ilmunya ya. Dan yang terakhir, Bu Yuli perlu saya sampaikan ke sahabat BGRI, Bu Yuli juga masih bisa menyempatkan waktunya untuk menjadi pengurus BGRI. Ini yang perlu tahu ya. Oh iya. Jadi di BGRI ini bukan nggak ada orang hebat gitu ya. Ternyata Bu Yuli ini adalah segudang prestasi yang dicapai, tapi di BGRI dia juga tetap bisa dan aktif mengurus di BGRI. Dan mungkin supaya tahu teman-teman di BGRI sebagai apa, coba diceritakan dan apa yang hari ini sudah dilakukan Bu Yuli. Di PGRI ya karena saya tadi kalah di guru prestasi karena belum bikin buku. Akhirnya di PGRI ini yang saya ulik yang saya ulik lebih banyak itu di bagian penulisan buku. Ya alhamdulillah. Infocom ya. Saya di Segbit Infocom. Alhamdulillah kemarin waktu kita adakan diklat penulisan buku itu 70 guru sudah menulis buku solo. Jadi dilatih 70 kemudian bisa nulis 70. Nggih, 70 guru itu sudah bisa menulis buku semuanya, ber-ISBN semuanya. Dan saya juga akhirnya ikut nulis juga. Kan dosa saya kok teman-teman saya suruh nulis saya. Bu Yuli katanya kalah di tingkat provinsi, ya tidak number one, cukup number 2. Gara-gara enggak nulis buku akhirnya dibalas ini ya. Jadi orang prestasi itu balasnya juga dengan prestasi. Kemudian dia di BGRI menjadi Segbit Infocom dan juga melatih 70 guru. Dan alhamdulillah 70 guru yang dilatih untuk menjadi penulis semua ya Bu Yuli ya. Dan yang terakhir ini kami melatih 150 guru. Oh. Menulis di majalah. Di majalah ya. Terus hasilnya gimana itu? Hasilnya ada 120 guru yang nulis, Pak. Alhamdulillah. Jadi yang 30 ini masih saya kejar terus ini. Jadi yang 30 ini masih bisa. input 150 ya, outputnya 120, luar biasa ini, luar biasa. Yang sudah real menulis ya. Menulis dan siap untuk dimuat di majalah BGRI. Oh, siap untuk dipublikasikan ya. Kita karena kesibukan Agustus ini jadi belum bisa final. Jadi perlu saya sampaikan kepada sahabat-sahabat guru dan sahabat BGRI dimanapun berada, di BGRI ini juga melalui Segbit Infocom ya, juga ada pelatihan nulis buku, pelatihan menulis opini, menulis, pokoknya latihan menulis cerpen dan lain sebagainya. IC ya, kemarin luar biasa kita mendatangkan orang Jawa Pos dulu ya. Kemudian beliau juga sudah mendirikan media tersendiri dan alhamdulillah sudah melatih teman-teman BGRI dari 150 yang dilatih, 120 mereka sudah bisa nulis. Ini adalah berita yang menyenangkan, ternyata guru-guru kita tatkala mau itu ternyata juga bisa ya Bu Yuli ya. Itulah yang sudah dilakukan oleh Bu Yuli Bu Yuli Ferry Widiawati ya, yang yang sudah seperti itu prestasinya sedang ya, dan hari ini menjadi pimpinan yang ada di sekolah dasar. Beliau tetap menerapkan pengalamannya yang diperoleh melalui pengalaman di sekolah maupun lomba-lomba atau kegiatan kunjungan luar negeri ya. Tetap Bu Yuli akan melaksanakan tugas sebagai seorang PNS yang loyal kepada atasan, tetap melaksanakan tugas yang memang diperintahkan. Mudah-mudahan
Saya berharap ke depan Bu Yuli sebagai kepala sekolah terus berkarier, dan saya yakin satu saat Bu Yuli akan menemukan apa yang menjadi cita-citanya, ya. Untuk itu sekarang saya minta Bu Yuli untuk memberikan closing ya, yang terakhir terkait apa yang perlu disampaikan kepada sahabat guru dan sahabat PGRI, Bu Yuli. Untuk teman-teman, jangan pernah menyerah, karena menyerah itu berarti kalah. Tapi kalau jenengan kalah, belum tentu Anda kalah yang sebenarnya. Karena kekalahan itu adalah cambuk bagi kita untuk kita bangkit dan kita menunjukkan siapa diri kita. Terima kasih. Terima kasih luar biasa. Ya, closing statementnya, jadi orang ini jangan takut kalah gitu ya, tapi berikhtiar, berusaha adalah menjadi penting, karena kalah itu adalah pengalaman, kalah itu adalah bangkit untuk menang. Ini yang sudah dilakukan oleh Bu Yuli. Mudah-mudahan sahabat guru, sahabat PGRI bisa meniru jejaknya Bu Yuli. Beliau tidak harus membatasi, saya orang prestasi, saya harus begini, saya harus begitu, saya harus menjadi kepala sekolah di mana dia tidak itu, tapi semuanya diserahkan kepada Allah, dan apa yang terbaik dari Allah yang ia jalani secara ikhlas. Inilah mudah-mudahan contoh guru anggota PGRI yang luar biasa. Terima kasih Bu Yuli kehadirannya. Mudah-mudahan channel YouTube PGRI Jember akan terus memberikan informasi kepada para sahabat guru, sahabat PGRI dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan melalui channel ini memberikan manfaat untuk kita semua, untuk kita bangkit pendidikan Jember lebih maju, berkualitas, dan tentunya berkeadaban ya, atau berprestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.